Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur selalu kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak telah memberikan nikmat kepada kita yang jikalau kita mau menghitungnya maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Salat beriring salam juga tak lupa kita junjungkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Muammari dari PAI A1 Prodi PAI A1 semester 6 yang mana hari ini ingin mereview satu buku di channel saya nih, Muammari Channel. Jadi saya mau mereview buku namanya Pendidikan Karakter Khas Pesantren. Jadi di dalam gambar sini juga ada salah satu tokoh ulama yang sangat terkenal ataupun sangat karismatik, yaitu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun buku ini diambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi buku ini pun diterbitkan oleh Tira Smart atau dari anggota IKAPI. Lalu penerjemah dari kitab pun ini adalah Dr. Rosidin MPDI. Dan ada juga tahun terbitan buku ini ialah tahun edisi ketiga di tahun 2017 Juni, sedangkan tahun cetakan pertama Juni juga. Lalu kode ISBN-nya juga 9786026696021. Oke, kita masuk langsung ke bab 1. Oke, udah siap ya. Kita mau bahas nih satu-satu dalam babnya. Jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu nih, dalam buku ini dia memiliki ketebalan ada 109 halaman ya, yang mana artinya kalau kita lihat, kalau kita tele, ini buku tidak terlalu tebal dan tidak juga terlalu tipis, artinya sedang-sedang sahaja. Bagaimanapun bagi kita mungkin awal-awal pemula yang ingin baca-baca buku masih senang, mungkin ini salah satu yang kita cari itu kan dalam buku, yang mana bukunya tidak terlalu tebal dan tidak juga terlalu tipis. Tapi bagi yang sudah terbiasa dengan membaca buku mungkin ini hal yang biasa gitu kan, sudah sering dilakukan. Baik, di dalam bab pertama itu dijelaskan tentang keutamaan ilmu, ulama dan belajar mengajar, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat di atas ialah maksudnya di atas Allah akan meninggikan derajat suatu kaum ataupun suatu insan yang mana dia memiliki keimanan, mana dia memiliki ketakwaan, dia memiliki keilmuan, maka Allah angkat derajatnya sedikit, ataupun Allah angkat derajatnya lebih daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Maka disitulah penghargaan tersebut akan dirasakan oleh orang yang berilmu. Lalu di dalam Ibnu Abbas juga mengatakan derajat para ulama di atas kaum mukminin yang bukan ulama itu selisihnya sampai dengan 700 derajat, di mana jarak antar derajatnya jadi ditempuh selama kalau diibaratkan dengan jarak tempuh, maka itu akan
eh, selama 500 tahun gitu. Nah, lalu juga di bab 1 ini dijelaskan tentang di dalam Quran surat Fatir ayat 8, yang mana sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Bagaimana sudah pasti ketika orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang beriman ataupun orang ulama, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ketika mereka mengetahui nggak ada ilmu gitu kan, dan mereka menganggap Allah lah sebaik-baiknya tempat kepada ia mengadu. Lalu ini kita mau masuk ke bab 2. Hanya saja memang banyak ya cara pengajaran. Yang paling penting daripada pembelajaran pendidikan ilmu yaitu ta'allamu ilma wa'malu bih. Yang mana pelajarilah ilmu dan amalkanlah ilmu gitu. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa yang sudah memiliki ilmu, maka tidak salah untuk kita bisa memberikan ilmu kita kepada murid-murid kita kelak nanti dengan rasa ikhlas. Kita lanjut ke bab 2. Tadi itu bab 1. Bab 1 adalah tentang keutamaan ilmu, bahwa siapa pun yang memiliki ilmu maka akan Allah angkat derajatnya gitu. Lalu di bab kedua ini lebih kepada karakter pelajar terhadap diri sendiri gitu kan. Jadi di dalam bab 2 ini lebih kepada pelajar, kepada insan yang ya kita lah gitu. Jadi ada 10 jenis karakter ya. Yang 1, membersihkan hati dari akhlak tercela. 2, membaguskan niat belajar. 3, memaksimalkan waktu untuk belajar. 4, bersikap qanaah dalam sandang, pangan dan papan. Lalu yang kelima ada manajemen pengaturan. Pengaturan waktu dan tempat untuk belajar. Lalu 6, menyedikitkan makan dan minum. Lalu yang ketujuh ada juga bersikap wirai atau menjaga diri dari syubhat dan haram. Lalu yang kedelapan, menghindari makanan dan aktivitas penyebab lupa. Lalu yang kesembilan ada juga manajemen waktu tidur, istirahat dan refreshing. Dan 10, mengurangi kadar pergaulan yang tidak bermanfaat. Kita akan bahas satu-satu bagaimana. Ini singkat saja. Di pertama itu membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Kita sebagai pelajar hendaknya menyucikan diri ya, menyucikan hati kita mungkin dengan perbanyak istighfar, terus menghindari dari perkataan-perkataan yang tercela yang membuat hati kita mudah terkotor. Lalu yang kedua tentang membaguskan niat. Untuk apa kita membaguskan niat? Agar ilmu yang kita dapatkan itu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, memaksimalkan waktu untuk belajar dan tidak menyibukkan dengan hal-hal yang mengganggu belajar. Sudah semestinya sebagai kita pelajar menuntut ilmu di usia muda ya, mayoritas hidupnya pelajar jangan sampai tergoda ya, jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang membuat kita itu lalai gitu. Mungkin scroll handphone terlalu berlebihan sehingga tugas-tugas tidak dipekerjakan. Lalu bersikap qanaah yang keempat ya. Bersikap qanaah sederhana dalam urusan sandang, pandang dan papan. Juga disebutkan di sini bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sungguh tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu disertai kehormatan diri dan ekonomi melimpah, akan tetapi orang yang menuntut ilmu disertai kerendahan diri
ekonomi sederhana dan berkhidmah ataupun mengabdi pada ulama lah yang akan sukses. Gitu. Itu dari Imam Syafi'i. Lalu yang kelima juga tentang manajemen waktu. Nah, jadi sudah seharusnya kita sebagai pelajar memanage ya, mengatur waktu kita sebaik-baiknya. Jadi ketika time-nya memang harus mengerjakan tugas, kita mengerjakan tugas. Ketika ya main, ketika mengaji ya mengaji. Jadi perputaran waktu 24 jam yang sama itu kita bisa manfaatkan. Lalu yang keenam, menyedikitkan makan dan minum. Sebagaimana bagaimana syair yang dituliskan di dalam buku ini, fa inna aktsaru ma yakunu minat ta'im awit tarahu syarrar, yang artinya sesungguhnya mayoritas penyakit yang engkau lihat itu berasal dari makanan dan minuman. Jadi jangan sampai perut terlalu kembung sehingga membuatkan kantuk begitu kuat di mata sehingga kita tidak mampu untuk konsentrasi dalam pembelajaran. Lalu yang ketujuh ya, bersikap wirai, yaitu menjaga sandang pangan ya. Sudah pastinya kita menjaga tingkah laku kita sebagai pelajar. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terpelajar. Lalu menghindari makanan minuman maupun aktivitas yang dapat melemahkan kinerja otak. Jadi di situ juga dijelaskan pelajar seyogyanya menghindari hal-hal yang dalam kasus tertentu bisa menimbulkan lupa. Misalnya mengonsumsi makanan yang bekas gigitan tikus, atau berdiri di tengah-tengah ketika menuntun 2 ekor unta yang belajar sejajar, serta membuang kutu rambut dalam keadaan hidup. Itu yang dikatakan di dalam buku ini. Lalu kita juga di ke-9 haruslah pandai mengatur waktu tidur, istirahat, dan refreshing. Sebagaimana ketika siang itu ya bagaimana kita mengistirahatkan otak kita untuk mengistirahatkan otak kita untuk agar tidak terlalu penuh memori yang di situ. Lalu bagaimana malam jangan sampai begadang. Oke, itu saja. Lalu yang ke-10, membatasi pergaulan. Artinya ini semua bersangkutan, pergaulan juga, karena pergaulan lah mungkin kita begadang gitu kan. Padahal ada pergaulan yang sehat, ketika jam segini sudah harusnya kita pulang, mengatur semuanya itu. Ketika bergaul dengan kawan yang kalau kita istilah itu, kalau berkawan dengan tukang jual minyak wangi ya kita tercium wanginya. Kalau kita berkawan dengan tukang jual bensin ya kita juga kecipratan bau mesinnya. Oke, itu di bab kedua. Oke, kita masuk ke bab 3 loh nih. Sebentar lagi. Oke, tadi penjelasan dari bab kedua ya, mana lebih kepada karakter siswa tersebut gitu. Lalu yang di pertama tadi bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang ketika memiliki ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Lalu yang bab ketiga ini tak kalah pentingnya karakter pelajar terhadap pendidik. Jadi bagaimana yang perlu kita ketahui karakter kita terhadap guru gitu. Harus kita yakini, harus kita betulkan niat kita bahwa banyak sih kalau di dalam buku ini ada membahas tentang 12 jenis karakter gitu yang harus kita jumpai. Salah satunya tentu kita harus istikharah ya, sebagai
ataupun kita nanti sebagai orang tua ketika kita mau memasukkan anak ke dalam pesantren ataupun sekolah, kita harus istikharah terlebih dahulu, lalu mencari pendidik yang mapan pada keilmuannya, lalu mengikuti ataupun patuh terhadap tata krama yang ada di pesantren ataupun di sekolah. Ketika mungkin di pesantren kita sebagai orang tua tidak boleh menjenguk anak sebelum 40 hari ketika baru masuk, maka kita tidak boleh melanggar tata krama yang sudah ditetapkan. Barangkali itu sudah menjadi persyaratan. Lalu berpikir positif kepada pendidik itu. Kita selalu berhusnuzon. Ya, lalu menunaikan hak-hak pendidik yang menjadi kewajiban pelajar. Nah, di sini banyak yang lupa menunaikan hak apa saja yang harus kita berikan gitu kan. Ketika seorang anak ataupun kita mendapatkan prestasi, sudah seharusnya kita ada timbal balik kepada guru, walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi kita memberikan begitu. Lalu memuliakan pendidik dari segi pikiran dan perkataan dan perbuatan. Ini salah satu makom yang harus kita miliki sebagai murid ya. Jadi dari segi pendidikan kita memuliakan bahwa beliau memang ya kita itu nggak ada apa-apanya gitu, pokoknya guru kita gitu. Lalu dari perkataan, dengan guru tidak mungkin kita berkata kasar gitu kan. Dan dari perbuatan juga, ketika ada guru kita salim, kita senyum gitu, sapa santun. Lalu di situ juga memperhatikan tata krama ketika hendak menemui pendidik. Jadi misalnya nih, ketika kita mau tidak bertemu, ya bukan bertemu, kita mau, kalau bahasa sekarang kan chat ya, chat dosen ataupun chat guru, izin melalui surat, haruslah menggunakan dengan bahasa yang baku, bahasa yang baik gitu ya, yang ya betul-betul bahasa, tidak ada bahasa yang kasar di situ. Lalu memperhatikan tata krama ketika satu ruangan. Nah, ketika kita di dalam kelas, baru di dalam kelas sudah sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik. Tidak, Pak, ini gitu kan, enggak boleh. Kita harus membalankan suara kita, dan ada waktunya kita untuk meninggikan suara. Itu adab. Lalu jika tidak setuju dengan pendidik, ini tadi saya katakan, maka gunakan bahasa yang baik. Oke. Yang paling terakhir itu menunjukkan rasa senang kepada guru kita, walaupun mungkin pembelajarannya monoton gitu kan misalnya, tapi kita harus tetap menunjukkan bahwa kita senang dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Nah, jadi ada cerita, Abu Yusuf berkata, saya mendengar ulama salat berkomentar, barang siapa dia tidak meyakini kemuliaan pendidiknya, maka dia tidak akan sukses. Ini maka cukup hati-hati ketika kita tidak percaya ya, bahwa guru kita itu bukan orang baik-baik misalnya, bahwa guru kita itu ya kita berpikiran suzon gitu ya kepada guru kita, maka akan sulit untuk kita mendapatkan keberkahan dan keridhaannya menurut dari buku ini. Oke. Jadi dari bab 1, bab 2 dan bab 3 maka sudah lengkap nih ya. Bab 1 dijelaskan tentang keutamaan dari orang yang memiliki ilmu, lalu yang kedua bagaimana karakter kita membentuk diri kita agar menjadi pelajar yang baik dan sukses, itu harus mampu memanage, mengatur. Lalu yang ketiga ini kita harus yakini
sebelum kita masuk ataupun berada memilih salah satu tempat pendidikan, maka di awal tadi dikatakan kita harus istikharah terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa memang guru itu mapan dalam kenyang dalam hal keilmuan dan pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semua ingin saya sampaikan ini di buku ini. Namun sayang sekali ya, dalam buku ini buku yang penuh dengan ilmu ini masih terlalu banyak. Kalau saya lihat tadi di toko buku itu masih banyak yang belum beli gitu. Harusnya ini bisa dipakai untuk ya siapa saja, orang tua untuk mendidik anaknya. Bahkan di awal tadi dikatakan ketika kita ingin memberi nama anak itu ya harus memberikan nama yang baik. Itu sudah diajarkan di buku ini agar anak tersebut menjadi anak yang sesuai dengan nama yang diberikan gitu. Itu saja dari saya, dari review buku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di Muhammad Channel. Subscribe dan like, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.